Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Kajian Hukum tentang Otoritas Pemerintah dan Reformasi Peradilan dalam Perspektif Konstitusional Modern. Di dalam kelompok 5 ini beranggotakan Hilda Hoirunisa dan Regi Rahaji atau Ibrohman, yaitu saya sendiri. Dalam ilmu hukum, konsep politik hukum mencangkup ruang lingkup yang kompleks dan sering menjadi topik perdebatan di kalangan pakar. Beragam definisi telah diajukan untuk sering menjadi topik perdebatan di kalangan pakar. Beragam definisi telah diajukan untuk memahami hubungan antara hukum, kebijakan, dan sistem politik suatu negara. Lega polisi atau kebijakan hukum merujuk pada proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan hukum, di mana keputusan-keputusan politik membentuk kerangka hukum, menetapkan prioritas hukum yang harus diimplementasikan, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di ranah hukum. Dalam konteks ini, politik hukum berperan sebagai alat yang penting dalam membentuk perundang-undangan, pengaturan kebijakan publik, dan penentuan arah kebijakan hukum suatu negara. Sejarah politik hukum di Indonesia dapat dilacak sejak dirumuskannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di awal kemerdekaan yang mengandung amanat Rechtsstaat atau cita hukum sebagai panduan konstitusi dalam menentukan arah penyelenggaraan negara di masa depan. Salah satu ciri utama politik hukum adalah sifatnya sebagai suatu proses. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum melibatkan berbagai tahapan dan langkah dalam pembuatan, perubahan, atau penghapusan hukum, sehingga memastikan bahwa hukum dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam konteks konstitusionalisme modern, kewenangan pemerintah didefinisikan dan dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Melalui konstitusi, prinsip-prinsip fundamental seperti supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia dijamin. Supremasi hukum mengharuskan semua tindakan pemerintah tunduk pada hukum, termasuk pejabat-pejabat tinggi negara. Konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya, delimited status, agar tidak sewenang-wenang dalam pemerintahan. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah, seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk negara-negara yang memiliki konstitusi yang secara teoritis menjamin pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain itu, perubahan politik dan sosial seringkali membawa tekanan terhadap prinsip-prinsip konstitusional, seperti dalam kasus darurat nasional atau semacam keamanan yang sering dijadikan alasan untuk melonggarkan pembatasan kekuasaan pemerintah. Contoh penerapan konstitusionalisme modern dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Contohnya seperti di Amerika Serikat, konstitusi yang dikenal dan peran Mahkamah Agung yang kuat sering dianggap sebagai model penegakan hukum prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi serta membatalkan undang-undang atau tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Sementara itu, di Eropa, Mahkamah
hak asasi manusia Eropa berperan penting dalam memastikan negara-negara anggota mematuhi hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan sumber tertib hukum Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawah. Era reformasi yang mulai tergulir di Indonesia sejak tahun 1998, salah satunya penyebabnya adalah pengaruh perubahan nilai terhadap perilaku politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, reformasi mencakup 3 aspek, yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi di bidang hukum berusaha untuk menegakkan kembali supremasi hukum pada era reformasi yang terjadi saat ini. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan sebagai salah satu ciri negara hukum. Lembaga peradilan itu haruslah bebas dan tidak memihak. Peradilan harus independen serta imparsial. Yang pertama saya akan membahas terkait definisi politik hukum. Jadi politik hukum merupakan kebijakan hukum atau garis besar resmi mengenai hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum yang lama, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara. Politik hukum memiliki 2 sifat, yaitu permanen dan periodik. Contoh politik hukum yang bersifat permanen meliputi penerapan prinsip pengujian yudisial, penerapan ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum kolonial dengan hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, serta independensi dengan kekuasaan kehakiman. Studi tentang politik hukum mencakup kebijakan resmi negara terkait hukum yang akan diberlakukan atau dihapuskan, serta aspek lain yang berkaitan. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan antara politik hukum dan studi politik hukum. Politik hukum lebih bersifat formal karena berfokus pada kebijakan resmi, sementara studi politik hukum mencakup kebijakan tersebut beserta hal-hal lainnya yang relevan. Disimpulkan bahwa politik hukum adalah serangkaian konsep asas kebijakan dan pernyataan kehendak dari pemerintah yang memuat unsur politik dalam proses pembentukan hukum. Hukum dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam konteks ini, Sunariyati Hartono mengungkapkan gagasan hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum juga menjadi sarana dan langkah strategis yang digunakan pemerintah untuk membangun sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dalam sistem negara demokrasi, politik hukum cenderung memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan isi kebijakan hukum. Sebaliknya, dalam sistem negara diktator, peran masyarakat dalam menentukan corak dan isi politik hukum sangat dibatasi, karena penguasa negara memiliki peran yang dominan dalam proses tersebut. Hubungan antara otoritas pemerintah dan reformasi peradilan dalam mewujudkan prinsip independen dan akuntabilitas lembaga peradilan. Pemerintah perlu melakukan pembenahan di berbagai unsur. Yang pertama, dari unsur struktur hukum. Secara kelembagaan, Mahkamah Agung perlu membenahi proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengawasan, serta pembinaan atau pendidikan dan pelatihan hakim, baik dari sisi peningkatan standar kualifikasi dalam melakukan asesmen atau seleksi rekrutmen, transparansi, maupun sarana prasarana. Yang kedua, dari unsur substansi hukum. Pembenahan terhadap proses rekrutmen, promosi, mutasi, serta pembinaan atau pendidikan dan pelatihan hakim tentu membutuhkan perubahan regulasi hukumnya, termasuk soal pemberian penghargaan dan sanksi bagi hakim. Ketiga, dari unsur kultur hukum. Perlu dilakukan reformasi mental aparat di pengadilan agar
terbangun kultur yang transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan. Secara tekstual, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen mengatur kekuasaan kehakiman dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kekuasaan menurut undang-undang. Sedangkan syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim agung dan juga untuk diberhentikan itu diatur dalam undang-undang. Setelah diamandemen secara tegas mengatur kekuasaan kehakiman dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Reformasi peradilan di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan interaksi erat antara otoritas pemerintah dan lembaga peradilan. Hubungan ini sangat penting untuk mewujudkan independen dan akuntabilitas lembaga peradilan, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang demokratis. Kebijakan reformasi peradilan yang didesain dalam fase transisi politik tidak hanya berimbas pada jaminan konstitusional atas independensi peradilan, tetapi juga pada penguatan independensi kelembagaan. Keterlibatan para hakim sebagai aktor dalam mafia peradilan semakin berjamur. Kasus suap di tubuh peradilan semakin merabak, bahkan mewabah mulai dari hakim panitera sampai dengan puncak pimpinan hakim konstitusi. Peran otoritas pemerintah dalam reformasi peradilan. Yang pertama, ada memperkuat integritas hakim, hakim agung, dan pejabat peradilan. Pelibatan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Hal ini juga perlu dilakukan saat MA melakukan pelaksanaan promosi eselon 2 dan ketua pengadilan strategis. Peran KY atau Komisi Yudisial untuk mendukung hal ini pun diperlukan. Karenanya perlu dilakukan pula upaya penguatan dari Komisi Yudisial. Yang kedua ada penguatan jaminan anggaran, jabatan dan keamanan bagi hakim dan pengadilan. Salah satu faktor yang mempengaruhi independensi dan imparsialitas hakim dan pengadilan adalah belum optimalnya jaminan anggaran pengadilan, status jabatan hakim atau yang masih aparatur sipil negara atau ASN, yang ketergantungan pengadilan dan Polri dalam pengamanan sidang dan hakim. Hal ini mengakibatkan pengadilan rentan diintervensi DPR dan pemerintah termasuk Polri. Yang ketiga ada penguatan aturan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. Masih banyak kekosongan hukum atau ketidakjelasan antara hukum yang memperbesar diskresi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menafsirkan hukum. Penyebabnya adalah pemerintah tidak optimal dalam menjalankan fungsi pembentukan hukum, misalnya untuk memetakan kebutuhan aturan, termasuk evaluasi pelaksanaan aturan yang ada agar direspon dengan penguatan aturan. Yang keempat ada penguatan hukum IT atau informasi dan teknologi dalam manajemen perkara. Sebagai manajemen perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan, bahwa masih manual dan membutuhkan banyak sumber daya manusia sehingga menyulitkan pengawasan serta membuka luas diskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Gini dari kelompok 10 ingin bertanya, bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan diterapkan dalam sistem konstitusi dan sejauh mana pengawasan konstitusional dapat menjaga keseimbangan antara otoritas pemerintah dan kebebasan peradilan. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Gina, yaitu dari kelompok 10. Pertanyaannya yaitu bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan diterapkan dalam sistem konstitusi dan sejauh mana pengawasan konstitusi dapat menjaga keseimbangan antara otoritas pemerintah dan kebebasan peradilan. Jadi, prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstitusi modern diterapkan melalui pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling independen, namun saling mengawasi.
eksekutif, pemerintahan memiliki otoritas administrasi, sedangkan legislatif mengatur hukum. Kemudian ada yudikatif yang memastikan penegakan hukum yang adil. Konstitusi modern menekankan pentingnya mekanisme check and balance untuk menjaga dominasi salah satu cabang kekuasaan. Sejauh mana sih pengawasan konstitusionalnya, yaitu pengawasan konstitusional menjaga keseimbangan dengan menetapkan batas-batas kewenangan setiap cabangnya kekuasaan dan memungkinkan pengadilan menilai konstitusionalitas tindakan pemerintah. Selain itu, pengawasan ini juga melindungi independensi peradilan dari tekanan politik dan ekonomi, sehingga pengadilan dapat menjalankan fungsi yudisialnya secara bebas. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kelompok kami berikan. Reformasi peradilan merupakan langkah penting untuk menuju tercapainya sistem hukum yang independen, bertanggung jawab, dan demokratis, terutama dalam konteks konstitusionalisme modern. Tujuan utama konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk mengatur, membatasi, dan mengendalikan kekuasaan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga supremasi hukum. Dalam hal ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat kekuasaan pemerintahan dan lembaga peradilan guna mencapai tujuan tersebut. Fokus reformasi adalah untuk memperkuat integritas hakim dan pejabat pengadilan, keterlibatan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, dan Komisi Yudisial sangat penting dalam seleksi dan promosi pejabat pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin transparansi, mencegah korupsi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.